Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Tosto tadi bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Bandai. Ini adalah SA Figuarts Frieza. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Frieza. Dia ini adalah salah satu musuh utama di dalam serial animenya yaitu Dragon Ball. Di Dragon Ball Z chapter Frieza Saga. Nah, untuk figur Frieza yang akan gue bahas sekarang, ini adalah Frieza pada saat wujud yang paling pertama. Lanjut teman-teman, kita mulai bahas dari figurnya ini. Ini adalah figur SA Figuarts yang dibuat oleh Bandai. Dan untuk kalian yang mau beli sekarang, untuk harga figur ini itu kurang lebih di harga 1,3 jutaan lah ya, kurang lebih. Lanjut, kita mulai bahas dari bagian boxnya ya. Untuk box di bagian depannya, ini kita bisa melihat figurnya dari si Frieza yang sedang mengendarai kendaraannya ya. Terus kita juga bisa melihat figurnya dari luar seperti apa. Di bagian atas samping kita bisa melihat tulisan Frieza First Form dan Frieza Pod ya. Terus di bagian bawahnya ada logo dari Bandai, Dragon Ball Z, dan untuk figur ini itu dirilis di tahun 2021. Jadi emang masih baru banget sih untuk figur si Frieza ini. Lalu untuk di bagian sampingnya ada foto berbagai macam pose-posenya ya. Terus di bagian belakangnya ini adalah berbagai macam pose-posenya yang lebih jelas lagi dari si Frieza. Terus di bagian sampingnya lagi sama ya, ada tulisan Frieza First Form dan juga Frieza Pod. Terus di bagian atasnya seperti ini, dan untuk di bagian bawahnya seperti ini. Jadi teman-teman langsung aja kita buka isi dalam dari box figur ini ya. Nah teman-teman, untuk di dalam boxnya ini kita dapat satu buah blister dan satu buah kertas manual. Jadi untuk di dalam blisternya ini kita dapat figurnya dari si Frieza dan juga dapat berbagai macam aksesoris yang cukup banyak ya menurut gua kelihatannya. Kita mulai dari bagian face sculptnya. Di sini kita dapat face sculptnya ada 5 macam ya untuk face sculptnya, dan kita juga dapat 2 untuk kepalanya gitu. Face sculptnya juga bervariasi ya, ada yang mukanya senyum, terus ada yang teriak, ada yang kayak ketawa gitu. Jadi menurut gue sih untuk face sculpt dari Frieza ini bagus-bagus gitu dibuatnya. Lalu untuk parts tangan penggantinya kita hanya dapat 6 parts tangan ya, yang menurut gue sih cukup sedikit sih untuk ukuran SA Figuarts ya. Untuk parts tangannya kita hanya dapat yang ngepel, ngebuka, dan juga ada yang menunjuk gitu. Lalu kita juga dapat berbagai macam aksesoris lainnya, mulai dari scouter, terus ada jurusnya si Frieza, Dragon Ball, dan juga yang paling menarik ini kita dapat kendaraannya dari si Frieza. Lalu yang pasti kita dapat kertas manualnya ya. Jadi ini adalah panduan bagaimana cara mengganti dari face sculptnya, memasang scouter, terus memasang efek partsnya, dan juga memasang body si Frieza ini ke dalam kendaraannya si Frieza. Jadi itu aja ya di dalam boxnya. Kita dapat satu buah kertas manual dan juga satu buah blister di sini. Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari SA Figuarts Frieza, dan kita mulai bahas dari penampakan dan detail dari figurnya dulu. Dari penampakan figurnya sendiri, menurut gua ini dibuat dengan sangat bagus ya, mirip banget dengan si Frieza sesuai dengan yang ada di animenya. Terus dari armornya, terus dari proporsi badan, itu menurut gue sih semua dibuat dengan sangat pas ya. Tapi kalau kita perhatiin dengan sangat detail, menurut gue sih penampakan dari figur ini itu ada beberapa kekurangan sih. Yang pertama itu ada di bagian kupingnya ini ya. Nah, bisa kalian lihat. Untuk kupingnya ini kan sistemnya dia bisa dicopot ya, supaya kita bisa memasang scouter si Frieza ini. Tapi menurut gue kupingnya ini tidak dibuat dengan rapih gitu ya, si Bandai membuatnya. Jadi masih ada gap yang menurut gue sih masih kelihatan banget gitu. Jadi kalau kita lihat, menurut gue sih agak sedikit kurang aja sih dari penampakannya. Kalau di bagian sini kan, ya ini kan nggak bisa dicopot ya, jadi dia rapi, harusnya itu seperti inilah. Seenggaknya gapnya itu nggak terlalu kelihatan seperti ini gitu. Kalau kayak gini kan kayaknya kelihatan banget ya, menurut gue sih jadi kurang bagus. Terus di bagian buntutnya juga, yang ini sih dari pendapat gue pribadi, gue kurang begitu suka sih dengan buntut yang ada engselnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat itu kayak agak aneh aja sih gitu ya. Kayak matah banget gitu kalau misalkan kita gerak-gerakin ke atas atau ke bawah gitu. Kalau misalkan kayak gini ya bagus-bagus aja. Cuma kalau kita gerakin ke atas gitu kayak agak aneh aja gitu ya, jadi dilihatnya. Gue sih lebih prefer sistem buntutnya itu di dalam itu kayak ada kawatnya gitu ya. Kayak misalkan Storm Motaro atau Play Art Sky Red 13. Jadi di bagian buntutnya itu kayak ada kawatnya gitu. Jadi kalau kita gerak-gerakin itu tetap bisa gerak gitu. Jadi tetap fleksibel untuk di bagian buntutnya. Kalau si Frieza ini kan sistemnya dia keras ya. Jadi dia bergantung kepada engsel di bagian sini aja gitu.
Terus untuk di bagian armornya juga, gua rasa sih ini mungkin figur gua doang ya, yang gua ngeliatnya itu untuk di armor di bagian kirinya itu tidak bisa menutup dengan rapat sempurna gitu. Jadi dia kayak agak mangap sedikit ya, walaupun sedikit banget sih ya. Nah, untuk di bagian sebelah kanan itu bisa menutup dengan sempurna gitu. Ya cuman ini kekurangan kecil aja sih menurut gue ya. Kayaknya ini masalah di quality controlnya aja sih ya, masih ada miss gitu. Lalu untuk detail dari mukanya ya, dari mukanya sih menurut gue ini mirip banget sih dengan si Frieza ya. Mulai dari mata, terus dari ekspresi muka itu menurut gue sih dapat banget. Di bagian sini juga dibuat dengan rapih ya, di bagian kepalanya, terus tanduknya juga ini lumayan tajam untuk tanduknya. Di bagian armornya sendiri juga dibuat dengan rapi gitu, warna catnya dan bentuknya juga bagus. Terus di bagian badannya semuanya itu dibuat dengan sangat detail dan rapi juga ya. Terus lanjut teman-teman, kita mulai bahas dari artikulasinya ya. Untuk artikulasi kepala ini kita bisa naik turun. Terus bisa nengok juga ya, 360 derajat. Di bagian lehernya ada artikulasinya juga, jadi bisa gerak-gerak. Di bagian bahunya bisa naik seperti ini. Terus di bagian tangannya bisa maju ke depan, ke belakang. Nah, bisa ke samping ya. Nggak ada butterfly joint di Frieza ini. Jadi cuman kaku aja gitu. Lalu untuk bagian sini bisa gerak-gerak ya. Bagian sini. Terus di bagian armornya juga bisa kita gerak-gerakin seperti ini. Bisa kita tekukin. Terus di bagian telapak tangannya bisa gerak-gerak. Terus untuk di bagian dadanya juga bisa gerak ya. Di bagian dadanya. Perutnya bisa muter-muter, bisa gerak-gerak juga untuk di bagian perutnya. Di bagian kakinya bisa maju ke depan. Bisa kita tekukin seperti ini. Terus di sini juga ada artikulasi, bisa muter-muter. Di bagian telapak kakinya bisa turun seperti ini, bisa naik, bisa ke samping-samping juga. Lalu di bagian buntutnya bisa naik ke atas, ke bawah, bisa kita puter-puter, dan di bagian sini, ujung sini juga bisa kita gerak-gerakin, bisa kita puter. Terus untuk figur Frieza ini dari penampakannya juga cukup kecil ya. Bisa dilihat kalau misalkan gue bandingin dengan figur Goku ya. Nah, kurang lebih perbandingan tinggi itu seperti inilah. Jadi emang sesuai juga sih dengan di animenya. Kalau si Frieza ini emang perubahan pertamanya emang sangat kecil gitu. Nah, terus teman-teman di sini kita juga dapat berbagai macam ekspresi muka pengganti ya. Dan ini kita kepalanya dapat dua macam gitu. Karena untuk kepala yang ini dia tuh untuk gap di bagian sini itu dia lebih lebar gitu dibandingkan dengan face sculpt yang satu lagi. Makanya kita dikasih dua face sculpt atau dua kepala lah. Nah, untuk face sculpt yang ini menurut gue sih ekspresinya dibuat dengan sangat bagus banget ya. Ekspresinya itu, ekspresi teriaknya, terus matanya itu dibuat dengan sangat bagus. Cuman gue menemukan kekurangan di sini karena di bagian sini ya, bisa kalian lihat di bagian matanya itu kurang pas gitu di bagian kepalanya. Jadi kayak ada bolongan gitu di bagian sini yang menurut gue sih sangat mengganggu dan sangat disayangkan aja gitu. Ada miss di bagian sini ya. Dan menurut gue sih bolongannya juga lumayan kelihatan gitu. Bisa dilihat. Terus untuk yang muka yang ini, muka yang satu lagi ya, yang ini juga. Nah, di sini juga sebenarnya ada sedikit gap yang kalau ini masih mending gitu, nggak gitu kelihatan di bagian sini. Nah, bisa lihat ada bolongan yang kurang pas gitu. Jadi sayang banget sih ya. Padahal ekspresi mukanya itu udah dibuat dengan sangat bagus banget menurut gua. Cuman masih ada miss aja gitu. Terus teman-teman di sini kita dapat sculpternya yang pasti ya. Dan untuk cara menggantinya ini kita tinggal copotin gitu untuk kepalanya. Nah, kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, kita tarik ke bawah seperti ini. Terus untuk di bagian kupingnya ini kita bisa copotin ya, seperti yang gue bilang tadi. Dan kita ganti dengan sculpternya gitu. Dan kita masukin sculpternya. Nah, seperti ini dan kita pasang lagi ke bagian kepalanya. Nah, seperti ini kalau sudah terpasang sculpter ya. Menurut gue sih sculpternya dibuat dengan bagus ya. Terus dari proses pemasangannya juga terbilang mudah dan di sini juga letak dari sculpternya itu pas gitu di bagian matanya. Jadi menurut gue sih bagus sih. Terus teman-teman di sini kita juga dapat Dragon Ball ya. Untuk Dragon Ball ini adalah Dragon Ball Planet Namek yang dia tuh bulatannya besar. Untuk Dragon Ball di figur Frieza ini kita dapat bintang nomor 5 ya. Nah, terus teman-teman di sini kita juga dapat jurusnya si Frieza ya, yang semacam bola cahaya kecil gitu. Yang ini sih seingat gue muncul pada saat di film movie-nya di film Bardock ya. Pada saat si Frieza itu menghancurkan planet Vegeta. Jadi untuk bola kecilnya seperti ini. Jadi kita tinggal masukin aja gitu untuk di bagian tangannya si Frieza ini. Jadi di sini ada bolongan, tinggal kita masukin. Nah, jadi seperti ini lah. Jadi seolah-olah si Frieza ini sedang mengeluarkan jurusnya gitu.
Nah, terus teman-teman, untuk aksesoris terakhir yang kita dapat di sini, ini adalah semacam kendaraan yang sering digunakan oleh si Frieza ya, yang bernama Frieza Pod ya, kalau dinamakan di figur ini. Menurut gue sih aksesoris ini sangat menarik dan bagus banget ya, si Bandai menyertakan aksesoris seperti ini. Untuk aksesorisnya juga dibuat dengan sangat bagus dan detail menurut gue, apalagi di bagian dalamnya. Sampai kayak dibuat kayak semacam cockpitnya gitu di bagian sini. Terus di sini kita juga dapat semacam stand base-nya supaya Frieza Pod ini bisa berdiri seperti ini. Nah, gitu. Nah, untuk cara memasang Frieza ini, untuk cara masangnya adalah Frieza ini kita harus copotin dulu itu untuk di bagian badannya. Jadi di bagian badannya kita bisa tarik seperti ini. Lalu untuk di bagian buntutnya kita juga copotin juga seperti ini. Pertama kita mulai pasang dulu di bagian buntutnya ya, karena di sini ada colokannya, tinggal kita pasang seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya kalau sudah terpasang. Lalu baru kita pasang untuk di bagian badannya. Nah, tinggal kita colokin aja di bagian sini. Nah, setelah terpasang seperti ini ya. Menurut gue sih bagus banget sih untuk aksesoris ini. Jadi kelihatan menarik banget sih untuk figur si Frieza ini. Dan menurut gue sih dibuat dengan pas gitu ya. Nah, untuk proporsi dari kendaraannya juga dibuat dengan pas gitu. Jadi menurut gue sih bagus aja gitu. Terus teman-teman, di Frieza Pod ini di bagian belakangnya itu kita bisa copotin ya di bagian belakang sini. Tinggal kita tarik aja ke bawah gitu, dan di sini terdapat bolongan gitu ya. Yang fungsinya itu kita bisa colokin untuk ke bagian standnya. Nah, tinggal kita colokin. Jadi kalau misalkan kita mau pose si Frieza ini terbang gitu ya, jadi kita bisa menggunakan stand ini dengan kita colokin seperti ini. Oke teman-teman, jadi untuk figur SA Figures Frieza ini, dari gue pribadi sih gue suka banget ya dengan figur si Frieza ini. Menurut gue ini dibuat dengan sangat mirip dengan si Frieza, sesuai dengan yang ada di animenya. Terus juga kita dapat berbagai macam face sculpt, yang semua face sculpt itu menurut gue sih dibuat dengan sangat bagus ya. Ekspresinya itu semuanya dapat banget dan mirip banget dengan si Frieza. Terus yang paling gue suka itu kita dikasih aksesoris berupa kendaraannya si Frieza. Cuman emang untuk di figur si Frieza ini memang masih memiliki beberapa kekurangan ya. Seperti untuk di bagian face sculptnya tadi, yang face sculpt itu kurang presisi dengan sempurna gitu di bagian kepalanya, jadi masih ada kelihatan gap gitu di bagian matanya. Lalu juga untuk sistem pemasangan scouternya, yang sistem pemasangan scouternya menurut gue dibuat dengan bagus ya sistem pemasangannya ya. Cuman untuk di bagian telinganya itu, kalau kita tidak memakai scouter, itu masih kelihatan gapnya gitu, yang menurut gue sih dari secara penampakan jadi kurang bagus ya. Jadi overall untuk skor dari gue untuk figur SA Figures Frieza ini, gue kasih nilai 8,5 dari 10. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gue. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan bila kalian ada info dan masukan video gue ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys on the next video. Bye-bye.